Judul yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai Allah kita adalah Allah yang adil. Karena sepanjang bulan Januari kita akan berbahas, yaitu selalu kita akan tentang God knows better sepanjang bulan Januari ini. Dan minggu yang ini adalah minggu yang terakhir. Kita bahas mengenai Allah kita adalah Allah yang adil. Siapkan catatan saudara, karena saya percaya bagian firman Tuhan ini akan menjadi sukacita kekuatan bagi setiap kita. Saya membaca sebuah buku dan ada tulisan cerita mengenai Dr. Charles Mutua Muli. Dia tumbuh sebagai anak tertua dari 10 bersaudara di sebuah desa kecil di Machakos County, Kenya. Dia mempunyai ayah yang kejam. Pengasuhannya buruk. Ketika dia berumur 6 tahun, keluarga Muli telah meninggalkan dia. Mereka meninggalkannya bersama seorang bibi. Dia bertahan hidup dengan cara mengemis dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Rasa pahit selama hidupnya karena ditinggalkan dan dianiaya oleh ayahnya. Maka dia berpikir untuk berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi pembebasan datang dalam bentuk undangan untuk datang ke sebuah gereja. Pada umur 18 tahun, Muli telah menemukan Yesus. Dan dengan demikian, ia menemukan kekuatan untuk memperbaiki nasibnya. Dia menempuh 70 km berangkat ke Nairobi dan mengetuk pintu demi pintu untuk mencari pekerjaan. Kemudian, dia dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah seorang pengusaha yang kaya. Nah, berbekal semangat dari awal yang baru itu, Muli naik ke manajemen di perusahaan sang pengusaha tersebut. Dari situ, akhirnya dia memulai perusahaannya sendiri. Dan nama perusahaan awalnya adalah Muli Ways, yaitu menyediakan transportasi antara ibu kota dan desa-desa setempat. Kesuksesan mengikuti Muli kemanapun dia pergi. Lalu dia berekspansi ke bidang perminyakan, gas, dan perumahan, dan akhirnya membeli 50 hektar tanah di wilayah Dalani untuk pensiun masa depannya. Saudara, tampaknya perubahan ekonomi kehidupan sudah membuat dirinya Muli menjadi mapan dan menjadi nyaman. Sampai suatu hari, kisah hidupnya berubah dalam suatu perjalanan bisnis. Ada sekelompok anak jalanan meminta jasa untuk menjagai mobilnya yang diparkir di pinggir jalan dengan imbalan uang tentunya. Muli menolak permintaan mereka. Dan ketika Muli sudah selesai dan kembali ke parkiran, ternyata mobilnya telah hilang. Dalam perjalanan pulang dengan bus, dia mulai bergumul, bukan dengan kemarahan kepada para pencuri itu, tetapi dengan kekecewaan pada diri dia sendiri. Bahwa dia sudah lupa dengan permulaan kehidupannya sendiri. Dia telah mengabaikan anak-anak jalanan. Karena bagaimanapun juga, anak-anak jalanan tadi sama seperti dia dulu sebelum dia jadi sekarang. Selama 3 tahun, Muli bergumul dengan hati nuraninya. Akhirnya pada November tahun 1989 pada usia ke-40 tahun, Muli meninggalkan perusahaannya untuk menyelamatkan anak-anak jalanan. Muli mendengar suara Tuhan bagi dia. Kata Tuhan begini, "Kau tidak akan pernah membiarkan anak-anakku menderita. Kau harus menyelamatkan mereka dan menjadi ayah bagi anak-anak yatim." Meskipun Muli sudah memiliki 8 anak, dia dan istrinya mengadopsi 3 anak lagi dari jalanan. 6 tahun kemudian, mereka merawat 300 anak. Dan pada saat ini, sudah ada 6 kampus di rumah pelayanannya, menjangkau sekitar 3.500 anak, dan sekitar 23.000 anak telah dilayani. Kata dia begini, "Saya turun ke jalan dengan satu tujuan, menyelamatkan anak-anak." Jelas Muli seperti itu. Setiap anak membutuhkan makanan, kasih sayang, akomodasi, pendidikan, perlindungan, masa depan yang baik dan cerah. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan menjangkau mereka dengan kasih Kristus itu? Nah, salah satunya adalah Muli, orang yang pernah terhilang. Muli telah menjadikan dirinya bagian daripada solusi. Bapak saudara, pada saat Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja terkait dengan rencana pemusnahan massal yang telah ditetapkan tanggal dan harinya oleh Haman. Ini menjadi pergumulan besar bagi Esther karena beresiko kematian atas dirinya. Tetapi suara Mordekai adalah suara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan Esther, yaitu siapa tahu untuk maksud ini engkau dipilih menjadi ratu. Esther berpuasa. Dan pada saat yang sudah ditetapkan, Esther maju dan melangkahkan kaki untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros.
Coba kita lihat di dalam Ester pada pasal 5, ayat 1 sampai dengan 8, dikatakan begini. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ayat yang ketujuh, maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki oleh raja. Nah, saya akan coba menjelaskan jalan ceritanya, saudara ya. Begini, pada saat Ratu Ester memasuki pelataran, mata Raja Xerxes memandangnya dari atas sampai bawah dan membuat sang raja berdecak kagum, lalu hatinya berkenan dan mengulurkan tongkat emas ke arah Ester. Kemudian mendekatlah Ester serta menyentuh ujung tongkat tersebut. Ini menarik. Raja bukan hanya mengundang Ratu Ester untuk masuk ke dalam pelataran, melainkan untuk menyambut baik petisi yang akan dibawa oleh Ester. Dengan pertanyaan begini, ada apa Ratu Ester? Apa permintaanmu? Bahkan hingga setengah kerajaan ini pun akan diberikan kepadamu. Wow, itu suatu hasil yang luar biasa dari doa puasa Ester. Ester meminta sebuah kencan makan malam bersama raja dan mengundang Haman. Jadi hanya bertiga saja. Nah, hasilnya adalah malam itu sukses besar dong bagi Haman, karena Haman merasa telah menjadi orang yang sangat penting bagi raja dan menjadi andalan sang ratu dalam urusan formal. Terbukti dari semua petinggi, hanya Haman saja yang diundang. Haman keluar istana hendak pulang dengan rasa yang bangga sekali. Ketika dia sampai di pintu gerbang istana, Haman berjumpa dengan Mordekai yang masih duduk di pinggir jalan dengan pakaian kabung dan ada abu di wajahnya, dan tetap Mordekai tidak mau bersujud memberi hormat. Haman kesal, mengeram dalam hatinya, dia pulang dan menceritakan pertemuannya dengan Mordekai tadi. Maka istri dan para sahabatnya memberikan sebuah usulan untuk membuat tiang gantungan setinggi 22,8 meter. Itu kira-kira bangunan setinggi 7,5 lantai. Pada tiang gantungan orang Persia ada perbedaan dari tiang gantungan umumnya. Orang tidak digantung dengan tali, melainkan menggunakan pasak yang ditusukkan ke tubuh orang. Dan malam itu Haman tidur dengan membayangkan bahwa besok nih Mordekai akan digantung. Di dalam Ester pada pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu, maksudnya ke undangannya Ratu Ester. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu dia menyuruh membuatkan tiang itu. Oke, jadi Haman tidur dengan nyenyak tentunya. Dan malam hari itu juga, sang raja ternyata tidak dapat tidur. Lalu raja meminta pelayan istana untuk membacakan catatan lawas kejadian dan peristiwa seputar kerajaan. Dengan harapan raja dapat tertidur mendengarkan laporan-laporan kejadian yang membosankan itu. Seperti halnya kita menonton berita TV malam-malam ya, yang dapat menghantarkan kita untuk tidur nyenyak. Bukan kita nonton TV, tapi TV yang akhirnya nonton kita. Nah, sampai pada satu catatan, ada sebuah berita yang dibacakan bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya raja. Matanya raja melotot, lalu minta diulang pada bagian itu, dan bertanya, apa yang telah diberikan kerajaan atas jasanya Mordekai? Dan jawaban dari pelayan istana, tidak ada catatan penghargaan atas jasa Mordekai tersebut. Lalu respon raja, dia marah besar, kok bisa?
Ada orang yang telah berjasa besar, tetapi tidak dianugerahkan kehormatan yang tinggi. Raja mondar-mandir hari itu, malam itu, saudara, dia membutuhkan nasihat. Lalu ketika fajar menyingsing, para pelayan memberitahukan bahwa ada Haman datang, kan semangat pagi-pagi Haman datang tuh. Kemudian raja menyuruh pelayan, yaudah panggil Haman masuk menghadap raja. Nah, ada yang ajaib di sini, saudara. Raja ingin menghormati Mordekai, sedangkan Haman datang hari itu ingin melaporkan hendak menggantung Mordekai. Nah, pertanyaannya, rencana siapa nih yang akan berhasil nih? Raja bertanya begini kepada Haman, apa yang harus dilakukan untuk menghormati orang yang menyukakan raja? Nah, sekarang Haman membatin dalam dirinya, wah, siapa lagi tuh orang itu kalau bukan aku nih, dalam hatinya Haman begitu. Lalu dengan bangga, Haman seperti burung merak yang mengembangkan warna bulu-bulunya, dia menjawab begini, orang yang menyenangkan hati raja itu harus diberikan kehormatan dengan menunggang kuda yang biasa ditunggangi sang raja sendiri. Lalu mengenakan orang itu dengan jubah kerajaan. Lalu orang-orang akan membuka jalan dengan menabur kelopak-kelopak mawar, dan orang-orang akan membungkuk hormat saat dia lewat. Orang itu juga harus diarak menggunakan kuda tersebut sambil orang berseru, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Itu usulan dari Haman. Karena Haman pikir itu dia. Nah, usul itu dipandang baik oleh raja. Maka segera raja menitahkan kepada Haman, yaitu untuk melakukan semua usulan tadi tanpa ada yang dikurangi, dan penghormatan itu ditujukan bagi Mordekai. Hanya. Dan yang harus mengusung dan melakukan penghormatan atas Mordekai itu adalah Haman sendiri. Kebayang nggak, saudara? Apa yang kita lihat di sini? Haman yang semula berencana untuk membawa Mordekai pagi itu ke tiang gantungan sambil diejek dalam penghinaan. Malahan sebaliknya. Justru Haman disuruh membawa Mordekai melewati jalan-jalan dengan diiringi suara sorak-sorai yang meriah. Saudara kasih Tuhan, inilah Allah kita. Dia Allah yang adil. Dia mampu membalikan keadaan terpojok, suasana yang buruk tanpa pertolongan, situasi yang gawat berujung maut itu dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi pujian dan sorak-sorai yang meriah. Ada amin, Zion Church? Haleluya. Dalam Kejadian 50 ayat 20a dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejahatan dirubah jadi kebaikan. Apakah Anda sedang berada dalam situasi yang sulit seperti Mordekai? Ada ancaman yang mendatangi Anda? Entah itu ancaman melalui masalah hubungan rumah tangga, keuangan yang sulit, kesehatan yang terganggu, hubungan yang sedang carut-marut, kesulitan demi kesulitan yang datang berturut-turut. Saudara, ada kabar baik, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang dapat membalikan keadaan menjadi menguntungkan dan memberikan kemenangan bagi Anda. Amin. Apakah semua yang terjadi kira-kira itu kebetulan? Saya meyakini tidak pernah ada yang kebetulan. Allah yang mengatur semua detailnya. Raja yang tidak bisa tidur, contohnya, pembacaan detail catatan sejarah tentang Mordekai. Lalu masuknya Haman ke pelataran istana. Bertepatan pada saat raja butuh sebuah nasihat. Kira-kira siapa yang dapat melakukan ini semua? Selain sang pengendali kudus atas segala sesuatu. Dialah Allah yang kita sembah. Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Efesus pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-11 dikatakan begini, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan, lihat, untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan masih bekerja sampai hari ini, sampai saat ini. Apakah Anda berpikir kemungkinan-kemungkinannya tidak berpihak pada Anda? Bahwa Allah pun saat ini sedang menentang Anda, apakah begitu? Saudara kasih Tuhan, Anda telah digiring untuk percaya bahwa hidup adalah seperti lemparan dadu. Seolah hidup itu adalah untung-untungan dan hanya bersifat kebetulan saja. Dunia sedang mengarahkan Anda berpikir begitu. Nah, sampai saat ini saudara, dalam pelayanan sepanjang 20 tahun lebih, kami melihat segala urutan perjalanan itu tidak pernah ada yang kebetulan. Semua itu menjadi bagian proses dan persiapan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Pada saat saya dan istri memutuskan untuk tetap dalam kehendak Tuhan dan bersedia memikul tanggung jawab, maka Tuhan memampukan kami berdua untuk berdiri tegak dan menjumpai pintu-pintu kemuliaan yang terbuka di hadapan kami. Kami tidak pernah berani mengakui itu karena kehebatan pribadi, melainkan semata itu semua karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami bersedia untuk mengikuti arahan-arahannya Tuhan. Saya berikan catatan bahwa Allah kita adalah Allah ada dalam detail-detail kecilnya. Allah bekerja dalam momen-momen kecil. Makanya, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Justru karena kita mau memperhatikan hal yang kecil dengan detail dan mengerjakannya dengan serius, maka engkau akan dipercaya untuk melakukan yang lebih besar. Saya bersama istri tidak pernah sungkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan kelas kecil. Dan itu semua dimulai dari bawah. Seperti mengangkat barang, merapikan kursi, mengunjungi orang-orang yang susah, mempersiapkan alat musik, dan lain-lain. Itu semua menjadi bagian yang kami kerjakan dengan sukacita. Nah, saya takut kalau ada orang ketika diberikan bagian pelayanan yang sederhana, ia langsung menolak dengan alasan itu tidak cocok bagi dirinya. Saudara, jika engkau merasa tidak layak untuk sesuatu yang kecil, jangan-jangan engkau juga tidak pernah layak untuk sesuatu yang besar. Nah, Tuhan itu tahu apa yang Ia lakukan bagi kita. Berjalan di tahun 2022 ini, please, mari saudara, yang perlu Anda lakukan adalah jadikan diri Anda untuk menjadi alatnya Tuhan, sebagai kepanjangan tangannya Tuhan. Entah itu di posisi apapun, seperti kisah Muli tadi yang di awal, yang telah saya ceritakan tadi, bahwa kita ini dipulihkan dari keadaan kita yang lama. Tujuannya adalah agar kita dapat memulihkan keadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Panggilan Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Setiap saat sebenarnya, yaitu setiap saat Tuhan itu selalu berbicara dan memberikan petunjuknya. Hanya saja terkadang kita terlalu sibuk sampai ketika kita berhadapan dengan sebuah peristiwa sulit, barulah mata kita mulai terarah kepada Tuhan. Mordekai dan Esther itu dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi pahlawan yang hebat di sepanjang sejarah. Pada saat mereka meletakkan pengharapan bukan pada jabatan dan kedudukan, melainkan mereka meletakkan harapan kepada Allah, Sang Penguasa yang menjadikan dunia dengan segala isinya. Apakah orang-orang jahat yang katanya berkuasa dan powerful itu adalah orang-orang yang untouchable? Seperti Haman tadi? Saudara percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Kita lihat bahwa kesombongan Haman akan kedudukannya, justru sebaliknya. Haman dipermalukan. Kekuasaannya Haman yang besar untuk berusaha membunuh satu bangsa. Malahan, tiang gantungan yang ia sediakan dekat rumahnya justru dipakai untuk menggantungkan Haman sendiri dan seluruh keluarganya Haman. Itu dalam Esther 7 ayat 9-10. Lalu harta kekayaan Haman itu dialihkan semuanya kepada Ratu Esther. Dan cincin raja yang ada di tangan Haman itu justru diberikan kepada Mordekai yang diangkat menjadi pembesar untuk menggantikan Haman dalam Esther pada pasal 8. Nah, ketika kita melakukan hal yang sama, ketika kita bergandengan tangan dengan Allah seperti Mordekai dan Esther tadi, maka keadilan menemukan oksigen dan penindasan serta ancaman justru terbalik bersembunyi di pojokan. Agar jelas saudara, harinya akan datang ketika Allah akan menyeimbangkan timbangan untuk selamanya. Kemuliaan kerajaan baru itu akan ditandai dengan kemakmuran dan keadilan. Bahwa kehidupan yang akan datang itu saudara, tidak akan membutuhkan yang namanya misi-misi penyelamatan, tidak membutuhkan program-program kesejahteraan, tempat-tempat penampungan tunawisma, atau lembaga-lembaga bantuan. Karena di dalam kitab Yesaya, saudara, Allah berjanji begini dalam Yesaya 65 ayat 22-23. Dikatakan mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma.
dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati. Yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Nah, saudara, ini janji yang Tuhan sediakan di masa depan. Sampai saat itu tiba nanti. Nah, marilah sekarang kita ini bermitra dengan Tuhan dalam mengejar apa yang benar. Pertolongan akan datang, dan kita dapat menjadi bagian dari janji itu. Kalau saat ini Anda sedang diberikan kedudukan dan jabatan, ya, dalam kedudukan dan jabatan Anda sekarang ini, so belalah hak orang-orang yang tertindas. Bantulah orang-orang miskin. Ingatlah penderitaan orang-orang yang terlupakan. Dan dengan melakukan itu, nikmatilah perkenanan Tuhan atas kehidupan Anda. Pilihan untuk membungkam Haman-Haman di dunia ini, yaitu melalui apa? Melalui kebaikan dan kasih. Itu ada di tangan kita masing-masing. Ketika Anda berbicara untuk mereka yang terlupakan dan membela yang tertindas, keadilan memiliki peluang dan setan akan sangat terkejut lalu menutup mulut dustanya dia. Saya closing, saudara, bagian ini, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Pembalikan ilahi Anda itu akan datang. Anggaplah Allah sedang bekerja hari ini. Majulah seolah-olah Allah sedang bergerak maju dalam kehidupan Anda. Jangan pernah mentolerir suara-suara keraguan dan suara-suara ketakutan. So, jangan takut pada yang namanya perjuangan, saudara. Anda tidak dapat melihat tangan Allah mungkin hari ini. Anda tidak mengerti mungkin jalan-jalannya Tuhan, nggak apa-apa. Taati saja apa yang Anda tahu harus dilakukan dengan benar. Dan bersabarlah terhadap apa yang tidak Anda mengerti. Sabar aja. Kenapa? Karena Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ketika dunia tampaknya keluar dari rel atau kehilangan kendali, berpegang teguhlah pada kebenaran ini. Yang menentukan jalannya sejarah bukan orang-orang yang punya kekuasaan, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melakukannya pada zaman Esther. Dan Tuhan, Dia masih melakukannya saat ini juga. Amin. Saya berdoa saudara diberkati di hari Minggu ini. Saya berdoa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan berlimpah atas setiap kita.